it can be happen as well. Jadi itu yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman daerah, efisiensi belanja. Dan kemudian kami juga, mohon maaf, melototin Pak. Kalau setiap minggu kami dengan BPS, stafnya Bapak, dengan Ibu Winnie, dengan KL terkait, dan semua pemerintah daerah, setiap Senin melakukan rapat Zoom meeting untuk mengecek inflasi. Dan inflasinya kita lakukan tidak selama ini berbasis nasional, kita lakukan juga berbasis daerah, di mana Mendagri ditunjuk dengan Perpres sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah. Dan kami lakukan secara konsisten sudah hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah dari 5,95% sekarang inflasi kita terjaga di angka yang ditarget pemerintah, yaitu 2.5% plus minus 1%. Jadi 1.5 to 3.5%. Karena kita negara tidak hanya negara konsumen, tapi juga negara produsen. Jadi kalau angka 1,5 ke bawah, rakyat senang, konsumen, harga-harga barang murah. Tapi produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, they suffer untuk menutup operational cost. Nah kemudian kalau di angka di atas 3,5, ini produsen senang, nelayan senang, petani senang, pabrik senang. Tapi konsumen akan kesulitan, terutama masyarakat kelas bawah. Oleh karena kita menjaga di angka itu. Dan alhamdulillah semenjak kami ditugaskan untuk melakukan koordinasi, dan kami lakukan sangat konsisten setiap Senin dari jam 8 sampai jam 11 oleh BPS pembacanya, dan setelah itu kita melakukan intervensi sehingga kita bisa tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, mana yang rendah. Tadi persis yang disampaikan oleh Bapak Dr. Indra tadi. Jadi kita berbasis daerah yang tinggi kita serang. Kita serang dengan dikeroyok rame-rame Pak, dari Bulog, Bappenas, tergantung isunya apa penyebabnya. Seperti misalnya 2.65, yesterday saya bertemu waktu rapat dengan Bapak Presiden, saya sampaikan ini angka yang baik, masih dalam range target kita, tapi masalah yang utama, kenapa terjadi kenaikan sedikit, satu adalah karena harga daging ayam ras itu meningkat, ada kebijakan dari Menteri Pertanian untuk melindungi peternak, karena ongkos operasi mereka naik, otomatis beliau menaikkan harga daging ayam ras dan day of chicken DOC yang bibit ayam Pak. Tapi ini masih under control. Yang kedua adalah karena kenaikan harga emas. Kita tahu bahwa ada geopolitik, konflik antar negara, perang tarif, dan juga the Fed USA menurunkan suku bunganya, dan akibatnya kenaikan harga emas lebih kurang 40%, the highest ever. Ini naiknya harga emas di seluruh dunia internasional. Itu berakibat seluruh dunia masyarakatnya berinvest ke emas, termasuk Indonesia. Kami sampaikan kemarin pendorong naiknya dari 2,3 ke 2,6 itu salah satunya adalah karenanya pembelian emas. Jadi know exactly what happened, the cost of the rise, and mitigate precisely in accordance to the causes. Nah kemudian kami juga untuk belanja Bapak, tiap bulan kami selalu Zoom meeting dengan kepala daerah untuk mengetahui realisasi belanja mereka. Karena belanja pemerintah ini menjadi tulang punggung belanja utama yang bisa menstimulasi swasta. Inilah data-data mungkin data terakhir ya, ini apa untuk belanja ya, ini kita bisa tahu per daerah skenario yang bagus adalah pendapatan tinggi, belanja juga tinggi, tapi ada space untuk antar gap antara pendapatan belanja untuk mereka cadangan kalau terjadi apa-apa, bencana misalnya dan lain-lain, kerusuhan. Nah ini belanja yang tinggi kita harapkan bisa menstimulasi ekonomi, dan ini
ini gambaran seperti ini. Yang merah-merah itu pasti saya tegur, Pak. Kadang-kadang saya kirim surat cinta, Pak. Surat cinta teguran tembusan DPRD supaya nanti sistem politik kita ada kepala daerah kan agak takutnya kan sama penegak hukum, kedua DPRD, kedua tiga rakyat gitu. Biar rakyat membaca semua. Ini yang tinggi-tinggi kita puji, Pak. Yang tinggi-tinggi seperti ini, yang warna hijau. Nah, seperti yang yang terlalu tinggi, yang warna garis biru itulah pendapatan, yang warna hijau, grafik batang dan merah itu adalah belanja. Jadi kita bisa monitor tiap bulan dan kita bacakan dan live streaming, Pak, dan media-media. Karena di iklim demokrasi ini kepala daerah takut sama rakyatnya sendiri, Pak. Makin kalau gapnya terlalu tinggi seperti Maluku Utara, pendapatannya tinggi 83 ya hampir 83% sudah bulan Oktober per bulan Oktober ini, tapi baru belanja 54%. Kita dorong untuk mereka untuk belanja. Tapi sebalik-baliknya daerah-daerah yang pendapatannya yang paling rawan adalah kalau pendapatannya lebih rendah dibanding dengan belanja. Seperti di kasus Papua, Provinsi Kalimantan Barat, saya ulangi, Papua Pegunungan. Bapak lihat mungkin di Lampung misalnya, garisnya sudah masuk ke dalam grafik batang. Itu artinya revisit mereka. Sudah lebih banyak belanjanya daripada pendapatan. Nah, kita dorong untuk meningkatkan pendapatannya. Kemudian ini dari sisi belanja yang kami lakukan tiap bulan, kami monitor supaya ada termotivasi, Pak. Dan rasa kepala daerah itu kalau dibacain rame-rame yang nontonnya 4.000, 8.000, malu, Pak, ini, Pak. Iya, kemarin saja inflasi kita sampaikan ada beberapa daerah yang tinggi viral, Pak. Viral hari ini kami lihat ditegur Kemendagri beberapa daerah yang tinggi dan biasanya kita akan datangi. Nah, kemudian yang kedua kami sampaikan kepada teman-teman daerah yaitu mencari pendapatan yang tidak memberatkan rakyat kecil. Salah satunya adalah misalnya pajak daerah yang sudah ada tapi nggak terdeliver kepada pemerintah daerah. Contohnya misalnya restoran, hotel, parkir. Kita kalau ke restoran kita tuh bayar di bilnya itu pasti ada pajak. Jadi restoran, hotel lah kolektor. Tapi yang distorkan kepada pemerintah daerah mungkin nggak segitu. Kadang-kadang ada yang punya 2 buku nih, Pak. Nah, ini kita melakukan digitalisasi.